Selamat sore, perkenalkan nama saya Ayu Asneti Gahere. Saya mahasiswi praktek dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan melakukan tindakan untuk mengontrol halusinasi dan mengajarkan pasien untuk menghardik halusinasi. Sore Nona, selamat sore Sister. Baik Nona, perkenalkan nama saya Ayu Asneti Gahere. Saya mahasiswi praktek dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang. Boleh tahu ini dengan Nona siapa? Yuliana, Sister. Baik Nona Yuliana, saya mendengar bahwa Nona saat ini sedang mengalami gangguan halusinasi, seperti ada yang berbicara di telinga Nona. Apakah benar? Ya, Sister. Oke, baik Nona. Bagaimana perasaan Nona? Saya merasa takut, Sister, karena ada suara yang bisik kepada saya untuk membunuh orang, Sister. Baik Nona. Jadi Nona tenang ya. Apakah Nona melihat orang tersebut? Tidak, Sister. Tapi suara itu terus saja datang, Sister. Baiklah Nona, kalau begitu bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang suara yang selama ini Nona dengar tapi tidak tampak atau kelihatan wajahnya? Ya, Sister. Oke, baiklah. Kalau begitu, kalau boleh Sister tahu apa yang dikatakan suara itu kepada Nona? Suara itu menyuruh saya untuk membunuh orang, Sister. Jadi Nona merasa takut ya? Ya, Sister, saya merasa takut. Apakah suara itu terus Nona dengar setiap waktu atau cuma kadang-kadang saja Nona? Suara itu datang setiap waktu saat saya sendiri, Sister. Baik Nona, kalau boleh tahu suara itu sehari bisa datang atau Nona dengarnya berapa kali? Biasanya lebih dari 10 hari sekali, Sister. Oh, lebih dari 10 kali ya Nona. Kemudian saat suara itu datang, apa yang Nona rasakan saat mendengar suara itu? Saya merasa takut, Sus. Baik Nona, saat Nona mendengar suara tersebut, apa yang Nona lakukan? Saya teriak, Sister. Apakah saat Nona teriak suara itu hilang atau tidak? Tidak, Sus. Suara itu tetap saja saya dengar, Sus. Oke, baiklah begitu Nona. Bagaimana kalau saya mengajarkan Nona cara-cara untuk mencegah suara-suara itu agar dia tidak muncul? Apakah Nona bersedia? Saya bersedia, Sus. Bagaimana caranya, Sus? Ya, begini Nona. Jadi dia ada 4 cara untuk mencegah suara-suara itu muncul. Pertama, dengan cara menghardik suara tersebut. Yang kedua, dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Seperti Nona bercakap dengan mama Nona atau teman-teman Nona, seperti itu. Yang ketiga, Nona harus membuat suatu kegiatan terjadwal. Dan yang keempat, minum obat dengan teratur Nona. Baik, Sister. Ada 4 cara ya, Sister? Iya Nona. Bagaimana kalau kita belajar satu cara dulu terlebih dahulu? Apakah Nona mau? Ya, Sus. Baik Nona, kalau begitu saya akan mengajarkan Nona caranya. Yang pertama, jika suara itu muncul dan Nona mendengar suara itu, Nona langsung saja berteriak dan katakan, pergi, saya tidak mau dengar. Saya tidak mau dengar, suara itu palsu. Sambil Nona menutup kedua telinga Nona, dan Nona boleh berteriak seperti suara yang saya katakan tadi. Apakah Nona sudah paham? Sudah, Sister. Oke Nona, kalau begitu coba Nona peragakan apa yang sudah saya katakan tadi kepada Nona. Baik, Sister. Ya, silakan Nona. Pergi, suara itu palsu. Ya, bagus sekali Nona. Coba Nona ulangi sekali lagi, tapi dengan nada yang tegas supaya Nona lebih percaya diri saat suara itu datang. Silakan Nona. Pergi, suara itu palsu. Ya, bagus sekali. Berarti Nona sudah bisa melakukan cara untuk menghardik saat suara-suara itu datang ya Nona? Ya, Sus. Ya, baik Nona, berarti Nona sudah bisa seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau begitu bagaimana perasaan Nona setelah kita sama-sama melakukan tindakan tersebut?
Saya merasa lebih baik dan lebih tenang, Suster. Oke, baiklah Nona. Kalau begitu, terima kasih untuk waktunya. Kita sudah selesai melakukan tindakan tersebut. Mungkin besok saya bisa datang lagi ke sini dengan jam yang sama untuk bertemu Nona dan kita bisa melakukan lagi 3 gerakan yang belum sempat kita lakukan ya Nona. Apakah Nona punya waktu besok? Ya, Suster. Apakah Nona bersedia juga? Bersedia, Suster. Baik, terima kasih Nona untuk kerjasamanya. Saya permisi dulu. Selamat sore Nona. Selamat sore, Suster.